mencari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu dan dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh
damaiku, tempat pelarianku, tempat persembunyianku. Yesus Tuhan, batu karang yang teguh. I love you Lord, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhanku, kau sumber kuatku. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya mau berbagi sharing seperti sharing kompilasi gitu ya. Jadi saya akan membagikan beberapa hal yang saya sudah pernah bagikan di waktu yang lalu, dan itu kemudian terlintas di dalam pikiran saya belakangan ini. Seperti yang berulang-ulang saya katakan bahwa dalam berbagi sharing saya nggak pernah berupaya untuk mau bagikan apa, mau kemukakan tentang sesuatu hal yang supaya terlihat keren gitu ya. Tapi saya berbagi dari rema, dari ketika saya membaca firman Tuhan, ada pelajaran baru. Ketika saya mendengarkan video, saya bagikan apa yang saya dapatkan. Ketika saya mendengarkan kesaksian, saya bagikan hal yang penting, pesan yang saya dapatkan. Termasuk juga hal-hal yang saya hidupi gitu, yang ada di dalam hati dan pikiran saya, yang saya lalui setiap hari, yang memotivasi saya, yang membuat saya sampai sekarang ini jauh berbeda dari kekristenan saya yang lama. Itu yang saya bagikan. Sebab berulang-ulang juga saya katakan bahwa yang membuat Tuhan berkenan atas kita bukan karena fasih lidahnya kita, bukan karena kita tahu banyak firman Tuhan, apalagi seperti ahli Taurat yang fasih, yang mahir, yang terlatih, tapi pada prakteknya tidak 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 sepadan gitu ya. Nah, bagi uh, bagi uh, bagi bukan cuma bagi Tuhan, tapi kalau seperti ini kan sikap hidup ini berarti kemunafikan, dan bagi Tuhan itu adalah sebuah uh, uh, ketidakjujuran, bahkan kejijikan gitu ya, dan Tuhan nggak berkenan dengan itu. Nah, jadi makanya yang saya bagikan adalah hal-hal yang saya hidupi dan yang saya lalui setiap hari, dan saya pengen setiap orang yang yang saya layani, yang saya kasihi ya, dua grup ini ya, orang yang saya kasihi, orang yang saya layani, termasuk di dalamnya orang-orang yang ya mungkin kelompok ketiga adalah orang-orang yang saya bisa jangkau lihat interaksi, mereka mengalaminya juga gitu, karena saya pengen kenikmatan pengalaman pribadi yang saya alami bersama dengan Tuhan itu dialami oleh orang-orang
lain. Yang pertama tadi orang saya layani, orang saya kasih, dan juga orang-orang di sekitar saya gitu. Nah, poin yang pertama adalah tentang hari-hari yang saya itu merasakan Tuhan hadiratnya setiap hari gitu. Dari bangun pagi, kemudian uh, uh, bangun tidur pagi, kemudian ya membaca Alkitab, selesai dari sikap ber-PPW kan tetap juga saya isi dengan pujian penyembahan ganti-ganti, dan bahkan saya temukan ada channel lain yang ternyata pujian penyembahannya hadirat Tuhan yang di dalamnya itu sangat kuat. Nanti saya akan bagikan ke kita juga gitu ya. Ada instrumen penyembahan, dan saya berkomitmen untuk cari Tuhan pada subuh, kemudian tengah hari, malam, dan itu yang membuat hadirat Tuhan terjaga dalam hidup saya gitu. Kiranya kesaksian ini menggugah gitu ya, menggugah hati kita untuk menghampiri Tuhan yang hidup, membangun persekutuan dengan Tuhan, membangun kedekatan dengan Tuhan. Karena bagi saya ya, hadirat Tuhan itu lebih daripada segalanya, lebih daripada hal-hal yang ada di dunia ini, apapun bentuknya gitu. Damai sejahtera yang memang Tuhan katakan tidak seperti yang di dunia ini, itu benar-benar terbukti hanya di hadirat Tuhan adanya. Sukacita, kekuatan baru, pengharapan gitu ya, ketenangan batin itu ada dalam hadirat Tuhan. Lalu bagi saya selain hal-hal itu, kalau saya nggak di dalam hadirat Tuhan, maka potensi-potensi hal-hal yang negatif itu bisa terjadi, seperti menjadi lemah, menjadi takut, menjadi khawatir, bahkan keluar dari panggilan Tuhan, menyimpang dari jalan Tuhan itu bisa. Nah, makanya yang terutama yang harus saya pertahankan dalam hidup adalah persekutuan atau pergaulan dengan Tuhan. Dan ini yang saya pahami apa yang dilakukan oleh Nuh. Dia bergaul karib dengan Tuhan in whole package, dalam persekutuannya, lalu dalam keakraban, dalam pembacaan firman, merenungkan firman, mengingat tentang Tuhan gitu ya, terhubung dengan Tuhan. Jadi setiap hari itu harus ada yang semakin bertambah dalam kehidupan kita. Pengetahuan tentang Tuhan, pemahaman tentang Tuhan, pengalaman pribadi dengan Tuhan, kejelasan tentang surga, tentang neraka, keberadaan Tuhan di tahta sucinya gitu ya. Harus ada yang hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang positif, hal-hal yang suci, hal yang mulia, hal-hal yang ilahi, harus grow, harus bertumbuh setiap harinya. Nah, itulah namanya kekristenan yang sehat. Bertumbuh semakin bertambah ke arah Dia gitu. Dan salah satu juga nanti yang saya tanyakan di kuesioner adalah firman Tuhan katakan bahwa pergaulan yang baik, pergaulan yang jahat merusakkan kebiasaan yang baik gitu ya. Pergaulan itu sangat menentukan sikap dan perilaku kita, bahkan zat-zat yang ada di dalam diri kita gitu ya. Ini bahasa saya yang saya rasakan, bahwa kalau kita bergaul dengan Tuhan yang sempurna, yang ilahi gitu ya, maka kita akan, zat-zat di dalam diri kita ini akan diubahkan sama seperti Dia, menjadi sehati, sepikir, seperasaan dengan Tuhan. Dan kita ini kan harus become man of God,
menjadi manusia-manusia Tuhan gitu ya, yang menjadi Yesus kecil atau menjadi muridnya, menjadi garam, menjadi terang, menjadi alat kemuliaannya gitu, menjadi gambaran siapa Bapa kita gitu. Salah satu penyumbangnya adalah karena udah mengerti kehendak Tuhan dalam firman-Nya, lalu yang berdampak besar adalah pergaulan dengan Tuhan yang menyembah, yang tinggal dalam hadirat Tuhan, yang menantikan Tuhan itu membuat kita menjadi sehati, sepikir, seperasaan, satu tujuan dengan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan itu menjadi kerinduan hati kita gitu ya. Apa yang menjadi tangis Tuhan menjadi tangis kita. Apa yang menjadi kebahagiaan Tuhan menjadi kebahagiaan kita. Salah satu yang bertumbuh cepat, bertambah cepat dalam diri saya adalah bagaimana memiliki tentu saya belum sempurna ya, tapi saya tahu saya bisa membandingkan dari hari yang lalu gitu ya. Sesuatu yang tampak kuat dan nyata di dalam diri saya adalah bagaimana terbeban gitu ya. Kalau saya lihat praktik hidup orang-orang yang saya kasihi, kemudian juga orang mendoakan hal-hal yang saya tahu tentang orang-orang yang saya layani gitu ya. Itu betul-betul seperti mourning gitu ya, apa ber berduka, seperti terbeban untuk sungguh-sungguh mendoakan gitu, sungguh-sungguh mendoakan. Apalagi kalau ngerti bagaimana standar ke kehidupan di dalam kekekalan, berbicara tentang kesucian, berbicara tentang kekudusan hidup, berbicara tentang hidup benar, berbicara tentang memiliki iman, memiliki pengenalan yang baik tentang Tuhan. Dan kalau lihat prakteknya itu masih sangat jauh dari situ. Adalah erangan yang sangat dalam di dalam hati saya untuk berdoa secara bergilir di dalam, terutama pada dua kelompok ini, orang ku kasih dan aku layani gitu. Ini nantinya juga nanti saya tanya di dalam kuesioner, apakah ketika berdoa itu ada rasa terbeban gak dengan orang yang didoakan? Atau setelah sekarang udah menjalankan kekristenan seperti ini, udah tahu tentang standar keselamatan dan compare dengan cara hidup orang-orang kita kasih, apakah ada hasrat yang besar, beban yang besar di dalam dirinya untuk bersyafaat buat mereka, untuk berdoa untuk keselamatan jiwa mereka, untuk mereka kemudian diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan, dicurahkan roh pertobatan, disiapkan akan kebenaran, dosa dan penghakiman gitu ya, untuk mengantarai mereka gitu ya. Ada enggak? Sudah ada enggak itu? Sudah punya? Kalau belum punya, itu masalah besar. Orang kalau sudah semakin hari bergaul dengan Tuhan, akan menjadi sehati, sepikir, seperasaan, satu tujuan, satu kehendak gitu. Hal kecil aja kemarin ketika saya mampir ke grup Elpar Big Internet gitu ya, saya lihat ada saudara baru di sana gitu ya. Saya melihat wajahnya gitu ya. Saya setiap hari dan otomatis dalam satu minggu ada 2-3 kali berdoa untuk ya the Rapture Ministry, yang the warrior, yang pendoa di intercessor, kemudian tim admin gitu ya, pelayanan di berbagai platform gitu ya, saya doakan gitu. Saya berdoa sungguh-sungguh, Tuhan minta jiwa-jiwa yang punya hati dimuridkan, yang mau dituntun baca firman, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya terus berdoa untuk lepaskan jiwa-jiwa dari utara, timur, selatan, barat, pakai setiap orang gitu ya. Saya nggak tahu para pendoa atau ya di intercessor gitu ya, punya nggak beban tanpa dikomando gitu ya, untuk berdoa untuk jiwa-jiwa gitu ya. Nah, melihat wajah-wajah yang kelihatannya masih jauh daripada pengenalan Tuhan, pembacaan akan firman Tuhan gitu ya, ada tangisan yang besar untuk berteriak kepada Tuhan supaya Tuhan pakai pelayanan ini lebih lagi semata-mata untuk mendidik orang membaca firman. Sebab kalaupun di sana ada konten-konten tentang pesan Tuhan, penglihatan, mimpi, atau
khotbah-khotbah yang luar biasa pun dari hamba Tuhan. Sesederhana ini pemikiran saya. Kalau si kitanya tidak dilibatkan untuk kita nggak aktif, kita nggak mengambil bagian, kita nggak lakukan bagian kita untuk memiliki keteraturan jadwal jam-jam doa yang teratur, tidak menyelidiki firman, tidak merenungkannya, tidak berpuasa, tidak berkomitmen untuk mempraktikkan firman, maka apa yang didapatkan dari luar itu tidak akan pernah membangun inner man kita, nggak akan pernah membangun karakter kita gitu. Nah, dan udah berkali-kali kan saya katakan bahwa orang katanya mau ini nih ya, saya hidup sekalian saya berbagi, katanya mau turut berat badan misalnya, padahal rumusnya itu kan salah satunya intermittent fasting gitu. Nah, kalau misalnya tidak berpuasa, tidak mengurangi jendela makannya, makan aja terus kerjanya dari pagi sampai sampai malam gitu. Ya, bagaimana mungkin terjadi pengurangan berat badan? Nah, tapi kalau ada restriction, ada pembatasan, ada pengecilan jendela makannya, kan otomatis akan berkurang asupan kalori yang masuk. Nah, itu hanya ilustrasi saja. Sama, bagaimana bagaimana seseorang akan mengalami kuasa doa kalau dia tidak mengalami Tuhan gitu. Dia tidak melatih dirinya untuk beribadah, dia tidak melatih dirinya berpuasa, dia tidak mengaktifkan dirinya untuk membaca merenungkan firman Tuhan, maka manfaat itu kan tidak dirasa, dia hanya dengarkan dari orang lain dan dia tidak bertumbuh, tidak termanifest di dalam dirinya gitu. Nah, jadi yang saya rindukan adalah kalau saja setiap orang dengan hati yang murni mau membaca, merenungkan firman, menghafalkannya, mengingat, mempraktekannya, melakukannya, berdoa, berpuasa, melatih dirinya beribadah, maka akan seperti kita yang bertumbuh sekarang gitu. Saya selalu berdoa yang seperti itu dan uh, uh, selalu berdoa gitu ya supaya uh, kerinduannya gitu ya, dan saya percaya ini adalah kan kerinduan Tuhan yang sama gitu. Tuhan menginginkan banyak orang, bahkan semua orang diselamatkan gitu. Tetapi kan keselamatan itu kemudian tidak cukup dengan anugerah. Awalnya adalah karena kasih karunia kita diselamatkan, tapi keselamatan itu harus dikerjakan kata firman. Nah, jadi uh, dampak daripada udah baca firman, udah bersekutu dengan Tuhan, maka sama seperti kita bergaul erat dengan seseorang, bergaul dekat sama seseorang, maka kita akan tahu tentang keluh kesahnya, tentang isi hatinya, kerinduannya, pikirannya, uh, 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 pribadinya gitu kan. Demikian juga kalau kita uh, membangun persekutuan, kedekatan sama Tuhan. Saya mau kasih tahu lagi bahwa yang kesekian kali gitu, karena di waktu yang lalu saya sudah sering katakan bahwa Tuhan suka dengan orang yang berdoa. Bacalah tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan yang mereka suka berdoa gitu. Bahkan nama-nama yang tidak terlalu terlalu populer seperti Hana gitu ya. Ananias, sorry, bukan Ananias, uh, uh, sorry lupa namanya, dia yang takut akan Tuhan, yang suka memberikan sedekah gitu ya. Nah, saya blank ini, ngalir aja nih rekamannya. Nah, itu uh, uh, orang-orang yang suka berdoa, bukan cuma Daud gitu, bukan cuma Daniel yang kita populer dengan nama mereka, tapi seperti yang tadi saya katakan, seperti Hana yang mereka berdoa gitu ya. Tuhan suka dengan orang yang berdoa. Nah, ini harus dibangun sendiri oleh kita, aktif untuk Cornelius ya, yang tadi ya, Cornelius ya, Cornelius yang suka berdoa gitu, itu menyukakan hati Tuhan. Jadi orang Kristen yang suka berdoa, menjadi penyembah, itu punya tempat yang istimewa di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang suka menyembah itu, salah satu karakternya adalah dia memiliki
kerendahan hati, dan salah satu yang besar yang dia punya adalah cinta sama Tuhan. Nah, orang kalau suka menyembah itu kan, pujian penyembahan itu kan ekspresi kasih kepada Tuhan. Jadi akan kelihatan dari cara penyembahannya, dari beda nyanyi dengan menyembah ya. Beda bernyanyi dengan menyembah. Jadi suara orang bisa pas-pasan, tapi ada dupa yang naik ketika dia memuji dan menyembah Tuhan. Nah, Tuhan menyelamatkan bangsa Israel itu supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan maunya, bukan dia gila penyembahan, tapi memang dia layak disembahkan. Tapi yang saya mau katakan adalah bahwa kalau kita menjadi orang yang suka menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ingat sama Tuhan, itu membuat hati Tuhan luluh, dan Tuhan suka dengan itu. Penyembahan-penyembahan seperti itu Tuhan suka. Yang mengagungkan Tuhan, yang benar-benar jatuh cinta sama Tuhan, itu Tuhan suka. Dan itu kan satu paket dengan hati yang mau berdoa gitu. Jadi sangat memprihatinkan ketika kita sudah dilatih berdoa tapi itu belum menjadi kesukaan. Itu betul-betul sebuah kegagalan menurut saya gitu ya. Sebab tujuannya di awal adalah mendisiplinkan supaya menjadi terbiasa lanjut kepada gaya hidup, menjadi kehidupan yang gak bisa terpisah lagi dari kehidupan persekutuan pergaulan dengan Tuhan. Dan ini akan mengubahkan kita total dari kekristenan yang lama pada saat yang sama, membedakan kita dengan orang-orang Kristen kebanyakan yang mereka beragama gitu ya, tapi tidak memiliki kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Nah, saya rindu sekali kalau kita hidup dalam pujian penyembahan setiap hari merasakan hadirat Tuhan, merasakan kedekatan sama Tuhan, bahkan merasakan mengerti isi hati, pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Kita menyukai apa yang Tuhan suka, dan kita menjadi penyembah, pendoa, suka ingat sama Tuhan gitu. Bersukacita ketika melakukan kehendak Tuhan, bersukacita ketika menjadi dalam setiap hari menjadi garam, terang, dan suratan yang terbuka kepada orang-orang di sekitar kita. Seperti firman Tuhan yang katakan bahwa untuk memberitakan Injil dari uh, uh, tempat yang lebih kecil, ke kota, ke bangsa gitu ya. Kalau saya kecilkan lagi, sederhanakan lagi, dan ini saya pernah dengarkan dari salah seorang, saya nggak tahu ini dari quote atau dari rohaniawan dalam negeri atau luar negeri, saya agak lupa. Tapi dikatakan bahwa orang-orang yang kita gini, kita harus berpikir bahwa setiap orang yang Tuhan kirimkan kepada kita, entah mereka orang Kristen ataupun non-Kristen, mereka adalah orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk kita layani. Kita harus berkomitmen menjadi seperti etalase, seperti pajangan untuk kebenaran firman Tuhan, kerajaan Allah, dan juga Tuhan itu sendiri. Kita harus sekalipun tidak selalu kita harus bergaul dengan mereka. Beda ya, bergaul. Kalau dalam pergaulan kan kita harus memilih. Tapi dalam prakteknya siapapun yang berinteraksi dengan kita, entah ketika kita di warung, entah kita di pasar, entah kita naik transportasi, entah kita pergi ke mall, atau siapapun yang bersentuhan dengan kita, berinteraksi, adalah kita harus tahu bahwa kita harus ingatkan diri kita. Kita harus menunjukkan diri kita garam kepada mereka, terang buat mereka. Sebab memberitakan Injil tanpa perbuatan itu nol besar. Jadi seperti yang pada sharing sebelumnya saya bagikan, ada beberapa orang yang mengira saya pendeta seperti layaknya orang yang punya jabatan di gereja gitu ya. Tapi saya bilang enggak, saya cuma orang Kristen biasa gitu. Nah, beberapa karena punya nomor handphone saya kan,
sekarang udah terkoneksikan dengan Facebook, akhirnya mungkin dilihat akun pribadi kita, bisa ditambahkan pertemanan, akhirnya mereka tahulah apa yang saya bagikan di akun pribadi gitu. Nah, saya paling nggak mau menjadi penipu gitu. Di satu sisi saya beritakan firman, di satu sisi saya bicara tentang perkara-perkara rohani, tentang sikap hidup yang baik, sikap hidup yang benar, yang surgawi. Tetapi sisi lainnya, saya ternyata dalam perkataan, dalam pemikiran, dalam sikap dan perilaku, kok orang heran ya, kok berbeda gitu. Saya nggak mau. Itu yang Tuhan katakan bahwa jahat dalam perbuatan. Sebab Tuhan tidak melihat pelayanan, tidak 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 menjadi istimewa di mata Tuhan ketika tahu banyak firman seperti orang Farisi tapi tidak hidup di dalamnya. Banyak pelayanan tapi orang kemudian kaget, bahkan dia menjadi batu sandungan sebab perkataan, pemikiran, sikap hidupnya tidak menunjukkan seperti apa yang dikatakannya, tidak seperti apa yang di diucapkannya, tidak seperti apa yang diketahuinya. Nah, itu yang saya nggak mau. Nggak apa-apa, saya menjadi tetap orang biasa gitu ya. Maksudnya nggak seperti rohaniawan yang hebat di luar sana. Tapi perjuangan, komitmen, dan yang ada di otak saya adalah bagaimana sikap hidup saya sama dengan apa yang saya tahu dari kebenaran firman Tuhan, sama dengan apa yang saya share. Makanya tadi saya katakan juga apa yang saya bagikan itu sebenarnya hal yang sederhana, dari firman, dari video gitu ya, dari kesaksian, termasuk dari apa yang saya renungkan setiap hari. Itu yang saya bagikan gitu. Dan itu kerinduan saya, kita menjadi pendoa, suka menyembah Tuhan, semakin sehati, sepikir, seperasaan, sejiwa, satu kehendak dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita berinteraksi sama Dia. Kita juga rasakan hadirat Tuhan. Kalau kita sudah merasakan kedekatan dengan Tuhan, ada banyak hal selain damai sejahtera, sukacita gitu ya. Kita akan mengerti agendanya Tuhan. Tak akan mungkin ditinggalkan Tuhan orang-orang yang dekat sama Dia. Tuhan akan mengingat, Tuhan akan memperhatikan, Tuhan akan uh, uh, memberikan perhatian kepada orang yang setia mengikut Dia dalam ketaatan, mengikut Dia, duduk di dalam hadiratnya, duduk dengan firman-Nya. Sesederhana itu. Dan di waktu yang lalu juga saya katakan, tujuan orang dididik di dalam pelayanan ini adalah supaya dia kemudian menjadi agent, menjadi duta di tempat masing-masing, di gereja lokal, menjadi pendoa untuk keluarganya gitu kan. Jadi dilatih menjadi tangguh seperti anak panah, lalu di 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 uh, di keluar dari sini dan menjadi uh, seperti anak panah yang tajam, bisa bisa mengadakan terobosan di luar sana. Itu kerinduan hati saya. Kita ini itu yang berbeda. Kalau udah ikut Tuhan sungguh-sungguh, Allah TRC, itu yang harus berubah. Itu harus ada hal-hal yang ditambahkan, diubahkan setiap hari dalam diri kita. Dan di sini juga saya ingin tambahkan pesan rekomendasi video yang di bagian hari Selasa gitu ya, tentang kehidupan Asaf gitu, yang dia menjaga hidupnya tapi Tuhan seolah tidak bergeming dengan apa yang dirasakannya. Daud juga rasakan seperti itu. Bahkan Ayub yang belum lama ini kita bicarakan, Tuhan izinkan masuk dalam lembah. Dan itu hanya dialami oleh uh, 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 gini, itu hanya dialami oleh dua alasan gitu ya. Maksudnya gini, Tuhan izinkan itu kepada orang-orang yang sekalipun dia seperti Asaf, kemudian seperti Daud, seperti Ayub gitu ya, Tuhan izinkan untuk tujuan yang lain, yaitu untuk menguji, memurnikan hidup mereka, untuk mengupgrade
iman mereka, kasih mereka. Karena lewat hal seperti itu Tuhan bisa lebih terang benderang untuk menilai hidup kita, membawa kita lebih naik lagi. Dibahas pada rekomendasi video di Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ini rema beliau gitu. Jadi kalau ada di antara kita, saya sudah lewati hal yang getir gitu ya belakangan, yang saya udah kesaksian di waktu sharing belakangan ini. Bagaimana Tuhan seolah tidak bergeming dengan apa yang saya rasakan, seolah Tuhan tidak ambil peduli dengan apa yang terjadi pada diri saya. Tapi saya malah bersyukur, ya kan di waktu yang lalu juga kan saya udah bilang, sampai sekarang pun masih terasa syukurnya. Bersyukur kalau Tuhan percayakan saya melewati lembah yang seperti itu. Karena setelahnya, selain ucapan syukur yang terus mengalir adalah saya melihat ada sesuatu yang diubahkan, yang berbeda di dalam diri saya. Nah, kita juga yang kalau katakan saya udah taat firman Tuhan, udah melakukan firman, udah berdoa, udah berpuasa, tapi Tuhan seolah tidak tidak peduli dengan kehidupan saya gitu ya. Jalani saja. Jangan pernah tinggalkan persekutuan sama seperti yang Asaf lakukan. Tetap di dekat Tuhan, tetap bersekutu dengan Tuhan, tetap renungkan firman, tetap memuji menyembah Tuhan, tetap berdoa, tetap cari wajah Tuhan, duduk di hadirat Tuhan gitu ya. Nanti tepat pada waktunya Tuhan akan nyatakan kelepasan. Tapi di sisi yang berbeda, kalau memang kan hanya kita yang tahu dan Tuhan yang tahu seperti apa isi hati dan pikiran kita. Tapi kalau ternyata kita menyimpang dari jalan Tuhan, bisa saja lembah itu sebagai hukuman, bukan untuk membinasakan kita, tapi menjadi peringatan supaya kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab tidak sedikit orang Kristen ketika dapatkan berkat, dapatkan pekerjaan, usaha berjalan lancar, rajin dia baca firman, rajin dia berdoa. Tapi kalau sudah tidak ada income, tidak mungkin di PHK atau usaha tidak ada breakthrough, menjadi malas, menjadi kecewa. Nah, kualitas hati seperti ini kan kualitas rendahan. Nah, kalau sudah tahu diri kita hidup benar, Tuhan izinkan hal-hal yang tidak enak, tetap bersyukur. Tuhan pengen lihat kita di masa tekanan yang berat, apakah kita menggerutu, apakah kita bersyukur, tetap percaya kepada Tuhan. Tapi kalau misalnya itu hukuman, cepat-cepat bertobat, cepat-cepat berbalik. Karena tadi saya katakan oleh dua alasan pada umumnya yang saya tahu kenapa Tuhan izinkan kita di lembah. Pertama adalah kelompok yang istimewa yang memang Tuhan mau tarik terus kapasitas mereka, memurnikan mereka, mereka dipandang layak untuk itu. Atau yang kedua, mereka memang Tuhan hukum untuk supaya mereka bertobat. Gitu. Jadi saya positive thinking aja, kita yang katanya sudah taat gitu ya, udah taat, udah melakukan par gitu, tapi kok kayaknya belum ada breakthrough. Ikuti teladan Asaf untuk tetap tinggal di hadirat Tuhan. Menurut rema beliau, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab lewat masa sukar, padang gurun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, hanya kita bisa melihat nanti kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kita akan bersyukur bagaimana Tuhan membentuk kita. Lalu kemudian kita menjadi punya alasan untuk bersaksi. Punya alasan untuk bersaksi. Karena kekuatan daripada perkara rohani itu harus disertai dengan kesaksian. Kalau cuma omong kosong itu nggak ada power. Tapi kalau ada disertai kesaksian, telah menjalaninya, maka itu akan menjadi kekuatan dan motivasi atas setiap orang yang mendengarkannya. Dan
Di waktu-waktu yang lalu juga saya katakan bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita itu menjadi alasan bagi Tuhan untuk memberikan kita nanti apa puji-pujian, kehormatan dan kemuliaan. Perjuangan itu akan sebanding dengan kemenangan. Kalau kalau mau dapatkan kemenangan yang gilang gemilang, ya itu pasti ada perjuangan yang tidak mudah, perjuangan yang besar gitu kan. Nah, demikian juga dengan penderitaan atau kesukaran hidup kita. Kalau kita alami hal-hal yang berat, tapi itu tetap tidak di luar kemampuan kita, maka kita akan melihat, menyaksikan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, dan kita bisa bersaksi, menguatkan kepada orang. Dan kalau kita lulus, kita akan terima puji-pujian, kehormatan dan kemuliaan daripada Tuhan. Nah, jadi jangan berubah setia. Justru kalau masih punya kesempatan mendengarkan sharing sederhana saya ini untuk peringatan, cepat-cepat memperbaiki sikap hidup. Jangan sampai mempunyai kualitas hati yang rendah, hanya bersukacita, hanya mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan ketika segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak hatinya. Tapi kalau kelihatannya tidak seturut dengan apa yang dia mau, maka say goodbye dengan persekutuan dengan Tuhan. Nah, Tuhan akan tandain orang seperti ini adalah orang-orang yang, kalau menurut saya ya, ini yang urusan menyelamatkan kan Tuhan. Sekalipun nanti kelompok ini diselamatkan, tak akan kekekalannya secemerlang mereka yang penuh dengan kerendahan hati, menerima setiap apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup, yang dan tidak akan pernah sama dengan mereka yang tetap setia, yang tetap mengasihi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, apapun warna hidup gitu. Nah, jadi kiranya apa yang saya berikan pada sharing motivasi kali ini terus memotivasi kita, introspeksi diri kita. Adakah hal yang bertambah-tambah, hal yang baik, hal yang benar dalam hidup saya setiap hari? Karena kita harus menjadi orang-orangnya Tuhan. Dan juga kita harus sampai pada setiap hari loh, harus sampai pada kedekatan, bergaul karib sama Tuhan. Sampai harus bisa buktikan, saksikan sendiri bahwa Tuhan itu hidup. Kita merasakan kedekatan, ketenangan dengan Tuhan gitu ya. Dan berkomitmenlah untuk semakin serupa, sejalan, setara dengan Tuhan, sehati, sepikir, seperasaan, satu tujuan dengan Tuhan. Supaya ketika kita melakukan firman-Nya itu enggak lagi berat, karena seperti Yesus katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Makanan selain sesuatu yang pokok, tapi juga sesuatu yang dinikmati. Kita juga seperti itu. Kalau kita sudah semakin serupa dengan Tuhan gitu ya, maka melakukan semuanya, mencari wajah Tuhan itu bukan sesuatu yang membebani, bukan sesuatu yang sangat berat untuk dijalani. Memang kita hidup dalam daging. Kalau ketika mendisiplinkan diri untuk disiplin dalam jam-jam doa, itu pasti ada pertentangan. Tapi semakin bertambah-tambahnya kesadaran, pengetahuan, pengalaman, kecintaan kepada Tuhan, maka itu tidak bisa lagi ditawar. Mengasihi Tuhan itu sebuah kebahagiaan, kepuasan batin, bisa menantikan Tuhan, bisa menikmati ketenangan bersama dengan Tuhan. Nanti lama-lama kita diubahkan menjadi manusia baru, menjadi sama seperti Tuhan, yang benar-benar anti dengan apa yang Tuhan anti, hanya menyukai apa yang Tuhan suka, menjadi tidak suka dengan apa yang Tuhan suka, menjadi tidak tertarik dengan apa yang Tuhan tidak tertarik. Dan kita menjadi sama seperti Dia. Kalau udah satu wujud, satu zat dengan Tuhan ketika kita hidup di bumi, ya saya percaya kita akan menjadi sama. Kita akan memandang wajah Tuhan, dan kita akan, kalau Dia yang sulung duduk, dan kita akan dudukkan bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Sesederhana itu kekristenan. Bagaimana kita nyata, jangan cuma tahu, jangan cuma fasih dalam berbicara. Apalagi makanya kalau saya ya, orang boleh katakan, dasar lu karena pelayanan aja cuma begitu doang. Ya terserah mau dia seperti itu. Tapi saya itu nggak terlalu nggak terlalu membanggakan kalau orang kemudian
uh, punya undangan pelayanan ke sana kemari, kemudian duduk berdiri di mimbar atau membagikan firman di acara-acara kayak seminar atau apa gitu ya. Karena ya saya harus paling takutkan adalah bagaimana persesuaian antara sikap hidup saya dengan apa yang saya bicarakan. Tentu itu tidak salah semuanya, tapi menjadi sangat memprihatinkan ketika orang kelihatannya rohaniawan, ketika orang kelihatannya uh, uh, tampil di mimbar-mimbar, tetapi ternyata hati dan pikiran, sikap hidupnya itu tidaklah seperti apa yang diketahuinya, tidak seperti apa yang diucapkannya. Dan bagi Tuhan itu adalah kemunafikan. Nanti sangat memalukan ketika kita dibukakan semuanya seperti layar kehidupan kita. Itu kan sesuatu yang harus diwaspadai bahkan dari sekarang. Ya, jadi menjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang diubahkan semakin hari semakin dengan Kristus, itu yang harus dikejar setiap hari. Maka kekristenan itu menjadi sesuatu yang menggairahkan gitu. Ada visi, ada visi, ada goal, ada sesuatu yang terus dituju. Jadi nggak berleha-leha, apalagi sampai keluar dari panggilan Tuhan, karena orientasi hidupnya udah berbeda. Dia udah dialihkan oleh persoalan hidup, entah persoalan keluarga, entah persoalan pekerjaan atau usaha. Akhirnya dia ketinggalan panggilan Tuhan yang satu yang lebih berharga. Nah, kiranya atmosfer dan motivasi yang saya bagikan pada sharing kali ini bisa terus membangun kita semakin berjuang mengasihi Tuhan, membangun pergaulan, persekutuan, dan pengenalan akan Tuhan. Karena ikut Tuhan itu sebetulnya sesuatu yang sangat nikmat dan tidak akan pernah dapat dibandingkan dengan apapun juga. Nah, ini saja sharing motivasi ya saya mau bagikan pada kesempatan ini. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada OLMTRC yang terus bersemangat dan berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.